wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Nabi Muhammad masih tetap berharap mereka ini, ketika Nabi Muhammad berdakwah di Madinah, berharap mereka ini maulah kembali kepada kebenaran, tapi tetap juga mereka tidak mau kembali ke kebenaran. Orang yang paling dengki kepada Nabi Muhammad adalah Bani Israel, sampai dibubuh racun dalam makanan Nabi, sampai Nabi pun mau dibunuh. Sungguh kedengkian mereka itu hebat sekali, disebabkan karena hati mereka yang keras. Sebenarnya mereka tahu Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, karena sudah disebut di dalam kitab suci mereka, maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka tahu Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, tetapi mereka tak mau mengikuti, disebabkan karena hati mereka keras. Tidak ada keimanan dalam hati. Yang ada dalam hati adalah kedengkian, hasadan min indi anfusihim, hasad daripada diri mereka. Maka Allah mengumpamakan hati mereka itu kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Surah Al-Baqarah ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi daripada batu. Kita tahu batu, kalau disebut batu pasti keras. Nah, seperti batu itu kerasnya hati Bani Israel. Hati itu Allah ciptakan lembut. Dengan lembut ia boleh menerima petunjuk. Dengan rendah hati nanti akan menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran, akan taat dengan penuh keikhlasan. Tapi malangnya Bani Israel bukannya taat, tapi bermaksiat. Sami'na wa asaina. Apabila orang-orang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi kalau Bani Israel, sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Kerasnya hati. Mereka minta diberikan satu kampung, yang di kampung tersebut terdapat tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang mereka inginkan, mentimun, bawang putih, kacang adas. Mereka inginkan itu karena mereka tidak percaya kepada karunia Allah berupa manna dan salwa. Maka Allah berikan, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah ke satu kampung itu, karena di kampung itu akan disediakan apa-apa yang kamu inginkan. Tapi disyaratkan supaya ketika masuk kampung itu mereka hendaklah menundukkan diri, tundukkan kepala, kemudian memohon ampun kepada Allah. Syaratnya mereka masuk kampung tersebut, tapi syarat itu tak dipenuhi. Masuk ke kampung dengan membusungkan dada, kemudian bukan dengan menyebut mohon ampun, diganti mohon ampun dengan mohon gandum. Karena keanehan, hittatun naghfir lakum khatayakum. Semestinya mereka mohon ampun ya Allah dengan kerendahan hati, memohon kepada Allah. Tapi mereka pula ganti, mereka ganti ampun dengan gandum. Mohon gandum ya Allah, tanda keangkuhan mereka. Jadi ada syariat ditinggalkan dan diganti daripada diri mereka sendiri, keangkuhan mereka. Maka Allah umpamakan hati mereka itu lebih keras lagi daripada batu. Apa sebab? Sebab daripada batu, ada saja batu yang keras itu yang jatuh daripada atas, jatuh menggelinding ke bawah. Tapi kalau hati manusia sudah keras seperti Bani Israel, tak pernah jatuh hati kepada kebenaran. Sudah mengetahui kebenaran pun juga tak mau mengikuti. Daripada batu yang keras ada keluar air daripada batu tersebut. Tengok di Ulu Yam sana, keras, keluar air. Tapi kalau hati manusia sudah keras, tak akan mungkin mengeluarkan air mata. Tanda ia kembali kepada Allah, menyesali apa yang telah dilakukan.
Kalau hati sudah keras, lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, hati Bani Israel adalah hati yang keras, lebih keras daripada batu. Dan ini sampai hari ini kita melihatnya, menyaksikannya. Umat manusia di dunia ini ramai-ramai menghantarkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tidak mau senjata apa-apa. Mereka tembaki, mereka bunuh. Lihat hati yang keras. Maka sebenarnya mereka ini adalah memusuhi manusia semuanya, disebabkan karena hati mereka yang keras. Silakan lihat pada hari ini, ikuti berita satu persatu, akan nampaklah kerasnya hati. Tak peduli wanita kah, orang tua kah, kanak-kanak kah, mereka bunuh. Dan kalau mereka ikut berperang karena ketakutan kalah dalam perang, maka mereka akan menggunakan senjata yang boleh memusnahkan. Padahal sudah sepakati tak boleh menggunakan senjata yang boleh memusnahkan secara massal, secara banyak. Tapi mereka gunakan karena memang mereka adalah orang-orang yang berhati keras, tidak peduli dengan manusia, tidak punya nilai kemanusiaan. Meskipun sejarah sudah membuktikan bahwasanya mereka diusir daripada kampung halaman mereka sendiri dan mereka tersebar di seluruh dunia, diaspora, tapi mereka tidak mengambil pengajaran daripada sikap mereka yang tercela itu. Bahkan dengan angkuhnya mereka kembali coba untuk menindas umat manusia di dunia. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, kalaulah mereka itu mau kembali di saat Allah memberikan hukuman kepada mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, syaitan menghiaskan kepada mereka apa-apa yang mereka lakukan. Kononnya mereka melakukan perkara yang baik-baik saja, padahal yang mereka lakukan adalah yang tercela. Kalau nampak sekarang ni ramai yang menyokong Israel, yang mendakwa mereka ni keturunan daripada Bani Israel, sebenarnya yang menyokong itu adalah karena kepentingan saja. Sama seperti tukang-tukang sihir dahulu yang menyokong Fir'aun. Sampai masanya nanti akan ditinggalkan. Mereka nanti akan berlarian, karena nanti akan terjadi perang besar di akhir zaman. Jadi sudah pasti, siapa yang berhati keras pasti akan ramai manusia menjauh. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini sudah kita baca dalam sunatullah yang sebelum ini, surah Ali Imran ayat 159. Karena rahmat Allah lah maka kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan Rasulullah, walau kunta fazan ghalizal qalbi, kalau kamu berhati keras lagi bersikap kasar, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh daripadamu. Jadi Allah ingatkan Rasulullah supaya jangan berhati kasar, berhati keras. Kalau nak tengok lembutnya hati Rasulullah, silakan baca sirah Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah bersikap keras, berhati kasar, tidak kepada para sahabat, bahkan juga tidak kepada musuh-musuh sekalipun. Jadi jelaslah bahwasanya siapa yang berhati kasar dan keras akan banyak manusia menjauh. Sebab fitrah manusia tak suka kepada orang yang berhati kasar dan keras. Karena orang yang berhati kasar dan keras, karena tidak ada keimanan kepada Allah, pasti mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan pemarah, dia akan suka mengkeji, dia akan suka menyalahkan orang, tidak mau memaafkan, tidak bertenggang rasa. Inilah sifat-sifat orang yang berhati kasar, berhati keras. Bagaimana?
Akan disukai orang seperti itu? Tidak. Apabila dia duduk di satu tempat, maka orang lain akan tegak berdiri dan meninggalkan tempat itu. Karena orang tidak ingin mendekat dengan orang yang seperti itu. Kalau dia datang kepada satu kumpulan, semua orang merasa, dah datang pula dia yang berhati keras ini. Apabila dia tidak ada, maka orang pun senang sekali. Untung dia tak datang. Karena orang yang berhati kasar tidak akan mungkin didekati oleh orang yang berhati suci, hati bersih. Sebab orang yang memiliki hati yang lembut hanya akan bersama dengan orang yang berhati lembut. Maka yang berhati lembut akan terus mendekat sesama mereka, bahkan menjadi satu hati, ala qalbi rajulin wahid, dalam satu hati. Tapi kalau berhati keras, tak mau bertenggang rasa, mau menang sendiri, akhirnya akan jauh menjauh, akhirnya berpisah, berpecah, dan seterusnya akan berkelompok-kelompok, jauh menjauh. Itu adalah yang berhati keras dan kasar. Lalu apa sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Karena kita pun sebenarnya dengan perjalanan hidup yang kita lalui, kita melihat bukti ini. Di saat orang itu berhati kasar keras, sedikit kawannya, ramai orang yang menjauh daripadanya. Maka sikap kita adalah pertama, pelihara diri, pelihara hati daripada menjadi kasar dan keras. Bagaimana caranya? Caranya dengan sentiasa memperhatikan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan melembutkan hati kita. Dan kalau dapat, jangan dengarkan lagu-lagu. Karena lagu-lagu itu boleh mengeraskan hati. Apalagi lagu yang tidak ada makna kandungan di dalamnya, boleh mengeraskan hati. Untuk melembutkannya, baca Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka itu mau mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati itu yang telah tertutup. Kalau hati dah tertutup, maka dia nanti akan keras. Maka selanjutnya tidak akan pernah bermanfaat baginya Al-Quran. Tapi kalau hati itu lembut, disampaikan Al-Quran, tersentuh, maka membuat hati itu lebih lembut lagi. Dengarkan lagi Al-Quran, gementar hati. Hati yang gementar, hati yang lembut. Tapi dibacakan Al-Quran, diterangkan Al-Quran, digali kandungan Al-Quran, dan dia faham kandungannya, tak juga gementar. Kalau tak gementar, bermakna hati itu keras. Dalam Al-Quran ada beberapa istilah tentang hati. Hati orang beriman lembut, bercahaya. Kemudian apabila tidak dijaga keimanan, tidak dijaga cahaya, cahaya boleh redup. Apabila melakukan kemaksiatan, maka keimanan terjejas. Kemaksiatan yang dilakukan itu, ia berupa penyakit di dalam hati. Maka istilah berikutnya, hati yang di dalamnya ada penyakit. Apabila penyakit tersebut tidak segera disembuhkan, maka hati tersebut akan mati. Kalau hati mati, masih boleh dihidupkan. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Tapi kalau badan kita mati, tak boleh dihidupkan lagi. Tapi kalau hati mati, masih boleh dihidupkan. Maka apabila hati mati, hidupkan. Ziarah kubur, tengok liang lahat, sampai masanya kita akan menempati tempat tersebut. Akan ditinggalkan di sana sendirian, gelap gulita, supaya hati hidup. Ingat pada mati. Apa akan jadi pada diri ini selepas kematian? Dunia ini sekejap sementara saja. Sampai masanya kita akan tinggalkan. Suka atau tidak suka, kita akan tinggalkan. Boleh hidup kembali hati. Tapi kalau tak juga menghidupkannya, maka hati yang mati tadi, dia akan menjadi keras.
Maka hati yang keras adalah hati yang paling teruk, tak ada keimanan dalamnya dan tidak boleh diingatkan. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, sama saja bagi mereka. Mereka tidak akan beriman. Hati telah tertutup. Ini yang disebut tadi, am ala qulubin aqfaluha, atau hati itu yang telah tertutup. Maka jaga, jangan sampai hati itu keras, jangan sampai hati itu mati, jangan sampai hati itu sakit. Bahkan sebelumnya, jangan sampai hati itu kotor, dikotori dengan kemaksiatan. Sikap kita yang kedua adalah mengambil pengajaran daripada kisah-kisah masa lalu. Silahkan lihat orang-orang yang berhati keras, yang kisahnya kita ketahui daripada Al-Quran, yang bekas-bekasnya masih boleh kita saksikan. Umpamanya kaum Lut, karena kerasnya hati, masih ada kisah-kisahnya sekarang. Fir'aun sendiri pun badannya masih ada sekarang. Silakan pergi ke Museum Mesir, Museum Tahrir, ada Fir'aun terbalik. Yang dahulu angkuh dan keras, itulah jadinya sekarang, dan boleh disaksikan oleh manusia. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka itu mau berjalan di muka bumi? Fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha, mereka punya hati, dengan hati itu mereka memahami bahwasanya kesudahan orang yang berhati keras hina. Dan ketika hidup dahulu di dunia, orang yang berhati keras akan dijauhi oleh manusia yang baik. Lihat Fir'aun. Au adhanu yasma'una biha, tidakkah mereka punya telinga yang dengan telinga itu mereka mendengar kebenaran? Fa innaha la ta'mal absar, sebenarnya yang buta itu bukan mata yang di kepala, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, akan tetapi yang buta itu adalah mata yang ada di hati. Maka kita berjalanlah di muka bumi ini supaya hati kita tidak keras, supaya kita jadi orang-orang yang tetap memiliki hati yang lembut. Yang ketiga, terakhir, penutup pengajian, kita berdoa kepada Allah supaya hati kita tidak dikeraskan oleh Allah, supaya hati kita tetap dilembutkan, yaitu memohon kepada Allah supaya hati kita itu tetap di dalam agama Islam. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Apabila hati tetap dalam agama Allah, maka hati itu akan lembut. Di saat hati itu dia tidak lagi berada dalam agama Allah, meninggalkan agama Allah, maka hati itu akan menjadi keras. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada Sunnatullah ini akan menjadi pengajaran bagi kita, bahwasanya siapa yang berhati keras akan banyak manusia menjauh, maka dia akan hina di dunia, di tengah manusia, dan hina juga di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaAllah. Tetap